Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allah berikan kita selalu sehat afiat, umur, keberkahan buat kita semua, keluarga kita, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampuni dosa-dosa kita, para orang tua kita yang telah berpulang ke rahmat Allah. Jadikan guru-guru dan surga Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmat Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan teman-teman surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. وصاحب هذا الوصف الذين قال الله فيهم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Jadi akhlak-akhlak yang telah berlalu kemarin kita ketahui bagaimana orang begitu jauhnya dengan agama, ya, meninggalkan ilmu, meninggalkan warasah, karena para anbiya tidak meninggalkan untuk umatnya dinar atau dirham, walakin warasul ilm, mereka mewariskan ilmu. Itu para anbiya semuanya. Faman akhadzaha faqad akhadha bihadin wafir. Yang mereka ngambil ini bagian, berarti dia telah mengambil kebaikan yang banyak. Ya nggak? Ngambilnya di mana ya? Di majelis ilmu. Kalau warisan ini mah bukan ngambilnya di pasar, ya, bukan mengambilnya di perkumpulan partai, tapi di majelis ilmu. Inilah warisan para anbiya. Nah, ketika mereka mengabaikan hal itu semuanya, masuklah bagaimana yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan mereka manusia itu la ya'lamun, yang mengetahui. Artinya mana hal yang baik untuk kehidupan dunia, untuk dirinya, untuk imannya, untuk Islamnya, untuk ibadahnya. Jarang yang mengetahui. Ya'lamuna dzahira minal hayati dunya, yang mereka tahu hanya hal yang berkaitan tentang kehidupan dunia, nyata dilihat oleh mata, ya enggak? Padahal mah dunia mah semua udah ada jaminan, jaminan sampai tanpa dicari udah ada jaminan sebenarnya. Yang udah dibuat kita akan nyampe ke kita, yang bukan buat kita nggak mungkin salah ke kita, nggak mungkin juga. Yang buat kita juga nggak mungkin nyampe ke orang, tapi nyampenya mah ke kita juga, bagaimanapun wasilahnya. Gitu. Wahum anil akhirati ghafilun, mereka lalai akan perkara akhir. Sehingga Sayyidina Hasanul Basri, Sayyidul Tabi'in, Hasanul Basri ini sebaik-baik tabi'in, rahimahullah ta'ala, yahud ahaduhum dirham ala dhafri fayukhbir bizinati. Kata beliau, orang memegang uang koin 1 dirham, gitu ya, ditaruh di atas kukunya, ya, terjadi kukunya. Fayuh birak bizinati,
dia akan ngasih tahu kamu berapa timbangannya, berapa kadar emasnya. Saking pahamnya masalah urusan dunia. Oh, 24 karat ini 3 gram. Tahu dia. Saking hebat. Sampai ada orang kalau punya pertanian, kalau kita pertanian ada padi ya nggak, jagung. Kalau di sana pohon korma banyak punya pohon korma gitu. Korma itu wajib zakat. Sedangkan korma itu sebelum jadi korma namanya rutob, korma yang masih basah. Enak dia, kayak kita makan sawo, ya kan? Iya, banyak kita itu kalau mau lebaran, mau Ramadan banyak korma kayak gitu. Ya, masih basah dia. Kalau korma itu udah kering, udah hitam, itu korma. Nah, sedangkan yang diwajibkan zakat itu kormanya, bukan rutob, namanya tadi masih basah. Sedangkan rutob itu sedang enak-enak, sedang enak-enaknya lembut. Ini bagaimana orang mau yang punya juga nggak boleh makan, apalagi orang miskin yang ngiler, pengen banget itu rutob, dia nggak punya pohon korma. Nah, yang punya aja nggak boleh, ya nggak? Menjual nggak boleh, karena ini barang wajib zakat. Sedangkan mau zakat nungguin korma aja cukup, datengin ahlinya, ya hitung mau dia pohon korma berat. Korma ini jadinya sekian ton, tahu dia sekian ton. Kalau sekian ton berarti zakatnya sekian kintal atau sekian kilogram. Udah tahu kan dia kan? Berarti saya harus keluar sekian nanti. Sekarang dia boleh makan rutob, boleh dia petik rutob. Mau dia makan, mau rutob dia petik dia jual, mau dia kasih orang masakin, ya. Terserah, karena dia udah tahu kadar zakat dia nanti. Kalau urusan dunia, ya emang ada aja. Jadi sekarang dia bisa makan rutob dia sendiri. Yang jelas nanti kalau panen udah tahu ukurannya. Seperti itu manusia saking pandai masalah urusan dunia. Payuh birak bizinati kamu, dia itu akan ngasih tahu tentang berapa beratnya itu uang dirham. Ya ini misi dari marifati, saking dia pinternya di umuri dunia dengan perkara dunia. Walau sa'alta an syurutis toharoh. Tapi kalau kamu tanya ini orang yang pinter kayak begini, Pak, ya, an syurutis toharoh, berapa syaratnya toharoh Pak? Gitu ya. Orang aja bisa dihitung. Tapi kalau ditanya ada berapa syarat toharoh, syarat bersuci, waduh, dia bisa itu bahas, nggak tahu, dalamnya cuma hitungan jari, nggak tahu. Ada berapa surutnya sholat, syarat sahnya sholat ada berapa, nggak tahu. Lam ya'rif syai'an minha, sama sekali nggak tahu sama sekali. Nah, ini gimana namanya? Ya. Apa? Karena dia nggak ngambil warisan ilmu tadi yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad. Karena ilmu ini ibaratnya tasalsul,
dari Allah ke malaikat Jibril ke Nabi Muhammad ke sahabat, tabiin, ulama terus sampai kita. Kayak begitu. Ya. Enggak ya begitu aja. Wala jumlah fal jahlu ra'sus syurur wal balaya kulluha fid dunya wal akhirah. Jadi secara ringkasnya, secara globalnya, bahwasanya kebodohan itu, ya kita bodoh nih perkara agama nih, hal yang kemarin kita katakan wajib, hal yang harus dia ketahui, nggak boleh orang muslim ini bodoh ini, semuanya harus tahu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib atas setiap orang muslim. Ilmu yang mana? Ilmu ini tadi yang wajib. Semua individu muslim harus tahu bagaimana cara sholat, ya, bagaimana cara wudhu. Ayo ngaji. Waduh, umur udah seumuran siapa? Siapa yang paling tua di sini? Jagung. Hah? Jagung. Umuran jagung. Paling tua? Jagung. Pak Gandhi. Hah? Adik Gandhi? Gandhi saya. Loh, makanya Pak Adik Gandhi baru 25. Oh gitu. Coba. 25. Apa 52? Iya. Ya. Kembali ke. Ya nggak? Saya yang kedua. Saya udah punya cucu. Saya mukanya tuanya menang banyak guru dia. Boros Pak Gandhi menang banyak dia. Banyak deh. Ya kan mulai boros. Ya. Datang kemari bawa Iqra. Diajarin dah. Abah Asmat. Oke, ada juru wudhu lagi, juru wudhu dulu, wudhu dia. Wudhu pakai jaket kulit lagi. Ayo. Namanya jaket kulit. Tali tarik-tarik juga yang ada cuma segini nyampainya. Cuma segini. Berarti rasa ya? Buru-buru sampai segitu. Makasih. Baru kita lihat kan percis orang cuci muka bangun tidur wudhunya. Nah berarti kan kemana aja dia? Ya. Tahara nggak tahu umur segitu. Iqra baru baca alif, itu baru tahu di sini gimana alif bentuknya. Nah itu seperti itu banyak, tidak sedikit. Nah kebodohan itu rasus surur, puncaknya segala keburukan itu adalah kebodohan. Makanya kita jangan sampai bodoh. Kalau masalah ilmu dunia mau bodoh amat deh, bodoh amat dah. Ya orang mau S2, mau S3, S campur, ya nggak? Yang penting kita ini tahu bagaimana sholat, bagaimana wudhu, bagaimana puasa, bagaimana mengisi waktu hidup kita ini dengan sebagaimana mestinya yang diperintahkan oleh Allah. Nah, baru dia orang cerdas. Ini kan pinter-pinter juga sampai ada bergelar akademisinya. Ya, tetap aja dia nggak sholat banyak ya. Nah, orang yang pinter itu bukan orang yang bergelar, tapi dia betul-betul menjaga hak-hak Allah sebagai pencipta, diberikan olehnya sebagai makhluk dia diciptakan. Ini baru orang cerdas. Dia tahu bagaimana menjalani kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib. Nah, dia takut. Ilmu itu mewariskan takut. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya ulama lah yang takut kepada Allah. Walaupun nanti ulama dibagi-bagi, ada ulama dunia, ada ulama akhirat, ulama su. Tapi hakikatnya hanya takut kepada Allah itu ulama. Karena dia punya ilmu yang betul-betul dia tuntut ilmunya karena Allah. Nah itu mewariskan takut. Jadi hakikat ilmu itu mewariskan takut. Benar nggak ini ya? Kira-kira ini salah saya benar nggak ya? Itu harus ada pertanyaan, harus ada perbaikan.
kebaikan bukan di bengkel. Ya nggak, harus berangkat ke majelis ilmu. Oke. Yang udah belajar ilmu aja jangan tenang-tenang juga. Tetap aja setan mah nyari lokasi. Bukan lokasi parkir. Cari lokasi apa? Cari kesempatan. Ya. Ilmu udah ada, baca Quran bisa, syarat tahu. Sholatnya jarang jamaah. Sholat di rumah. Karena setan itu kalau dipanggil azan, setan lari. Setan lari sampai nggak kedengeran azan. Azan selesai dia balik lagi. Lari kecil, kentut. Jorot katakan. Dikomandangkan lari lagi dia. Lari lagi. Komat selesai, balik lagi. Nggak capek dia. Kayak gitu nggak capek. Karena emang dia tugasnya pengen nyari temen yang baik. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia itu ngumpulin atau ngerayu, ngebujuk hizibnya, golongannya untuk apa? Biar sama-sama masuk neraka sa'ir. Ya, dibujuk masuk neraka sa'ir jadi teman di siapa hizibnya setan? Ya, bukan hizbu mah ini, hizbu setan. Siapa hizbu setan? Hizbu setan itu orang yang selalu ridho dengan kemaksiatan ridho, dengan kebodohan ridho. Ya. Dengan abai kalau dia itu bodoh, dengan kebodohan dia ridho. Ini namanya hizbu setan. Makanya beruntung kalau kita hidup kita dijadikan kunci kebaikan. Mafatihul khair. Jangan sampai kita jadi muglaqul khair, penutup kebaikan. Jadilah pembuka kebaikan. Miftahul lil khair miglaqan lisyarr. Pembuka kebaikan, penutup keburukan tutup. Kayak gitu ya. Jadi kebodohan itu ra'sus syurur, ya. Dedengkotnya keburukan itu kebodohan. Ya. Wal balaya bala semuanya, bala. Kok sampai segitu? Lihat aja orang bodoh. Ya enggak? Ayo ngaji. Waduh, saya emang gak usah ngaji dah. Sini sholat aja. Dari mana lu sholat kalau ngaji kagak? Dari mana ngambil sholatnya? Saya dari dulu nggak pernah ngaji, dari bapak saya hidup kayak. Kenapa? Jadi seakan-akan ibadah itu ibadah, belajar mah nggak usah. Nah, jadi udah memutus, dia ambil sisi, dia tolak ya. Berarti ibadahnya masih ngikutin nafsu, nggak sesuai dengan perintah Allah. Apa kata Rasulullah? Sallu kama ra'aitumuni usolli sholatna, sebagaimana kalian lihat sholatku. Artinya pelajari bagaimana sholatnya aku. Nggak sesuai dengan sholatnya Nabi, ya nggak sah. Ya. Man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza, orang yang berwudu dengan tara wuduku ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka baginya adalah keberuntungan. Pasti dia orang yang akan mendapatkan kejayaan bersama Nabi kita Muhammad, karena ibadahnya terhitung. Udah benar semuanya. Syarat tahu, membatalkan tahu, sunnah tahu. Belum disiplin masalah hal yang terbaiknya. Kalau kita di rumah, tenang kalau sholat di rumah. Jangan, kita laki-laki kebanyakan harus sholat di masjid. Berangkat ke masjid. Karena kalau di rumah tadi kan yang azan aja masih didatengin, yang qomat aja masih didatengin, nanti kan di masjid ya. Apain dia?
setan ganggu lagi. Orang tuh kalau sholat Allahu Akbar, kata setan bilang gini, bro, ingat nggak bro waktu itu melemparin mangga sepulan? Udah itu di hati jalan gitu. Oh iya ya, gue dapet listrik, aku dapet sepasik waktu itu. Oh gembol ada gue ketemu di jalanan, udah jalan terus tuh di hati tuh, ya nggak? Akhirnya dari takbiratul ihram sampai salam itu sholat nggak ada nilainya, kosong lompong. Tuh lagi sholat jamaah kita diuji gitu. Ingat nggak waktu ente itu waktu Jepuri Kalimalang itu? Sepeda ente itu, ya nggak? Itu dijalanin terus. Nah, akhirnya sampai salam sholat kita melompong nggak ada isinya. Jadi sholat itu bisa ada hitungannya apabila kita hadir di dalam sholat. Hadir bukan khusyuk mah udah derajat. Ya, pujian Allah khusyuk mah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung mereka orang mukmin yang sholatnya khusyuk. Tapi Allah nggak ngitung terima sholat itu dengan khusyuk. Kalau pakai khusyuk kita nggak diterima. Yang penting hadir. Apa hadir itu? Kita sadar nih apa yang kita ucapin, apa yang kita gerakin. Lagi ruku ya ruku. Jadi jangan sampai itu bujukan rayu setan itu mas. Bagi Fatihah kita sama Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai waladhdallin itu kita sama Fatihah kita. Gitu. Ya. Karena Imam Abu Hanifah itu sebaik-baik ibadah umat Nabi Muhammad itu membaca Al-Quran. Kalau pengen dialog sama Allah ya baca Al-Quran. Sehingga dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, dengan paham bipahamin atau bigori pahmin, apakah dengan paham apa dengan tidak paham, baik dengan paham ataupun dengan tidak paham, itu adalah sebaik-baik ibadah umat Nabi membaca Al-Quran. Penghibur di alam kubur itu adalah bacaan Al-Quran. Nggak pantas makanya kita baca Al-Quran, ya nggak? Ibarat ngantuk ke mata ya kita pelototin lah. Nah, karena dia menjadi alis kita, penghibur kita di alam kubur, memberi syafaat kita nanti di akhirat. Ya, jangan sampai kita ini termasuk hidup di dunia orang yang pernah balaya kayak gini. Kuluha di dunia wal akhirat. Walau istama ala jahli adahu ayadribuhu lam yakdiru ayadurruhu mislama qaddara bihi nafsuh. Seandainya berkumpul ya ala jahil adahu yadribuhu lam yakdiru ayadribuhu. Orang jahil bertemu musuh-musuhnya, ya mau ngapain ya untuk mengganggu dia, mukulin. Mereka nggak bisa mukulin dia. Ayaduruhu untuk memikirkan dia celaka lah. Ya, bimisli ma qaddara bihi nafsah, tidak seperti dia membuat madarat kepada dirinya sendiri. Paham gak ini? Paham gak? Hah? Jadi nggak paham. Jadi orang bodoh ya, dia diganggu orang banyak, pasti kan luar biasa dampaknya ya. Nggak diinjek-injek ya paling tepar dia. Tapi nggak separah dia berbuat kemadoan kepada dirinya sendiri karena kebodohannya. Ya paling dia cuma luka babak belur dibawa rumah sakit selesai ya nggak? Tapi karena dampak kebodohan yang membuat madarat dirinya itu jauh lebih luar biasa ketimbang dia tadi tuh dibully orang banyak. Nah itu kebodohan. Ya. Jangan kita ridho dengan kebodohan buat kita, buat balik kita, buat lingkungan kita. Jangan. Kama qala al-qail ma yablugul ada min jahil ma yablugul jahil min nafsi. Ya gitu tadi artinya kayak gitu ya.
Wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi. Orang bodoh itu ya, sebelum datang kematian baginya, mautun li ahlihi, dia emang udah mati. Gitu. Mati mah belum, tapi udah dihitung mati. Kenapa? Udah nggak ada kebaikan orang kalau udah nggak mau belajar, nggak ada kebaikan. Fa'asaduhum qabla al-kuburi, kubur jasadnya itu udah dikubur, walaupun masih gentayangan. Jasadnya udah terkubur, walaupun itu jasad masih keliling-keliling dari dunia, ya nggak? Ya nggak? Remote. Jasadnya masih keliling, nggak sholat, nggak puasa, ya, nggak ngaji. Itu jasadnya yang ini, padahal jasadnya udah terkubur. Gitu. Jangan sampai kita seperti ini. Jadi udah nggak ada nilainya di mata Allah Subhanahu. Gimana nilai kita nih? Nilai kita nih ada di majelis ilmu. Nilai kita itu ada di Al-Quran. Nilai kita itu hadir. Kita hadir di dalam sholat. Nilai kita itu kita Al-Fatihah di dalam sholat. Nilai kita itu kita ruku, kita sadar, kita ruku. Baca Qul a'udzu binas sebelum sholat. Qul a'udzu binas malikin nas. Biar jangan sampai kita di gunjang ganjing tadi itu setan. Suruh ingat apa baik? Ukur kada, ingat ini enggak? Terus, ya enggak? Sesuatu yang terlupa, udah zaman dahulu lupa, ingat gara-gara sholat. Setan itu suruh ingat ini enggak lo? Terus kali dibuka terus. Udah kayak jalan tol, dipantang udah kayak layangan dipantang. Tahu imam udah gini udah salah begini. Terus nggak ada nilai sama kita. Ya nggak ada nilai. Itu jamaah, apalagi sendirian, makanya selalu kejar sholat jamaah. Oh jamaah gitu kayak buahan dipetik, ente dipetik buah jeruk seperti ya nggak? Ada yang busuk 2-3 diangkat, ke bawah pulang, artinya terima. Gitu. Tapi udah sholat sendirian, busuk pula, atau busuk kalau dibawa pulang lagi tuh, nggak beli 2 kilo, nggak bawa dipilih sama dia, cari yang bagus-bagus doang. Jadi sholat berjamaah itu lebih dekat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Mudah-mudahan Allah berikan pada kita kebaikan. Datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan kebaikan hidup tidak mencegah kebaikan kematian. Kebaikan dunia tidak mencegah kebaikan akhirat. Kebaikan ilmu tidak mencegah kebaikan amal. Bukan ilmu doang tapi membawa kita untuk mengaplikasikannya dalam hidup nyata kita, terutama kebersamaan, cinta dan menyayangi sama muslim. Siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, ya kita harus berhusnudzon, berbaik sangka. Kita nggak ada yang tahu siapa penghujung yang baik, ya wallahu a'lam. Al-Fatihah.
Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Amin. Amin ya